Baik, alhamdulillah kita kembali di indahnya Ramadan. Nampaknya sudah tidak sabar ini para jamaah yang di sini untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Siapa terlebih dahulu nih? Silakan maju. Ngacung. Oke, saya ke Ukti. Silakan, boleh berdiri. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masliha dari Universitas Cendekia Abditama. Mohon izin bertanya Ustadz Habib. Jadi kan ada ayat yang menjelaskan bahwa ketika kita meningkatkan iman dan takwa kita, maka Allah akan mendatangkan rezeki dari arah mana saja. Nah, berarti misalkan di suatu ketika kita tuh lagi butuh banget nih Ustadz. Kita lagi butuh banget rezeki gitu. Nah, akhirnya kita di saat itu malah ingin beribadah yang getol gitu Ustadz. Nah, apakah cara seperti itu benar atau tidak Ustadz? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismail sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, mereka takut pada Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan untuk mereka barakah-barakah minas sama, dari langit, dari arah atas, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, maka kami cabut rezeki itu. Dalam ayat lain, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Sebenarnya sudah ada jatahnya untuk orang itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi karena mereka berbuat dosa, maka dirubah Allah nikmat itu, dicabut nikmat itu menjadi laknat. Yang sebelumnya bumi itu subur menjadi kering kerontang. Yang sebelumnya berbuah-buahan yang luar biasa, akhirnya hanya tanaman kaktus yang tumbuh, dilihat tidak menarik, dicium tidak harum, silap-silap, hidung bengkak karena duri. Nah, jadi lalu kemudian ada di antara hamba Allah itu yang ingin rezeki, lalu memancing rezeki itu dia banyak sholat sunat, berzikir. Apakah boleh meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, fa'ajmilu fit talab. Maka meminta kepada Allah, mintalah dengan cara yang baik. Pesan Sayyidina Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau minta tolonglah kepada Allah. Maka kita boleh minta rezeki, bahkan ketika minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Minta rezeki yang lapang, wa syifaan min kulli da'. Ilmu bermanfaat, kalau sudah ilmunya bermanfaat, rezekinya lapang. Dan rezeki lapang gak ada gunanya kalau sakit-sakitan. Minta sembuh sehat. Jadi kita disuruh, tapi yang tidak boleh itu adalah minta rezeki. Rezeki itu bonusnya. Utamanya adalah yang kita minta itu adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa rezeki banyak tapi tidak barokah? Yang kita inginkan itu banyak dan ada barokahnya. Jangan sampai duitnya hanya mampir di rekening, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Tapi kemudian setelah uangnya dapat, cuman nggak sempat di kantong, mampir di rekening, habis itu diambil dokter spesialis. Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, asam lambung, segala asam ngumpul semua. Lalu kemudian itulah yang disebut orang dengan duit hantu dimakan setan. Gak ada berkahnya sama sekali. Jadi yang kita inginkan itu adalah keberkahan. Mudah-mudahan dengan khusyuknya beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah rezeki bisa bangun masjid, diberikan Allah rezeki bisa menyantuni anak yatim, diberikan Allah rezeki bisa buat sekolah gratis. Ada tujuan, bukan hanya untuk alhaakumut takatsur, saling bangga, sombong, angkuh, hatta zurtumul maqabir. Demikian Ustaz Sufyan. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad. Berikutnya saya ke jamaah. Siapa yang mau bertanya lagi silakan. Kemana? Oke, silakan. Ini dari mahasiswa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Bagus Saputra dari
Universitas Cendekia Ditama, izin bertanya Habib dan Ustadz. Pertanyaan saya tadi sudah ditanyakan, pertanyaan kedua dari saya ini. Habib ingin bertanya menyinggung kata-kata dari Habib tadi yang tentang riya. Ketika orang itu beribadah tujuan kepada Allah, kemudian ingin dilihat juga agar orang itu beribadah juga, apakah itu boleh, Habib? Orang beribadah kepada Allah, tujuannya agar dilihat orang itu mengikuti ibadah kita. Baik. Bagaimana, Habib? Jadi Terima misalnya kasih. sholat atau apa diposting di medsos gitu ya. Biar Agar orang itu- harapannya agar orang itu bisa ikut Bisa beribadah ikut juga beribadah begitu ya. juga. Apakah Bagaimana itu boleh hukumnya? itu seperti itu? Baik, sebentar Habibana. Luar biasa. Ini namanya apa tadi? Kalau di medsos, Banyak, di posting TikTok, tadi. IG, Tadi tuh. Tujuannya untuk apa? posting, tujuan untuk supaya ngajak orang beribadah. Ajak orang beribadah. Mudah-mudahan niatnya benar tuh. Bukan karena mau kampanye. Kadang-kadang ada begitu, pakaiannya hebat sama ulama sama ini. Gak kepilih, karpet digulung lagi. Ini yang ngeri begitu. Jadi tadi pertanyaannya bagus, ria. Walaupun ini kita membahas masalah harta, tetapi tidak ada masalahnya ini ria. Apakah itu termasuk ria? Innamal a'malu binniyat. Terus Ustaz. Ini innamal a'malu binniyat. Kalau kita hubungannya dengan Allah itu adalah apa? Hati kita. Hati. Dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Innallaha la yanzuru ila a'malikum wa la ila ajsabikum wa la ila suwarikum. Wa innama yanzuru ila niyatikum ma fi sudurikum. Katanya Allah tidak melihat apa perbuatan kita, maksudnya tidak melihat, bukan tidak melihat, Allah melihat semuanya. Cuma yang lebih diperhatikan oleh Allah itu adalah niat yang di dalam hatinya. Kalau tadi kita posting perbuatan kita dan kita niatkan untuk memang berdakwah dan memang betul-betul dia ini orang ahli dakwah, silahkan. Tapi kadang-kadang dia ini bukan ahli dakwah. Tapi pura-pura sholat, pura-pura pakai sorban, pura-pura sodokoh di mana-mana bagi. Dia orangnya pelit, dia orangnya ini. Terus kita mau melihat apakah ini benar-benar ini. Ini benar-benar karena Allah. Karena zahir kita itu adalah mencerminkan batin kita. Kalau betul-betul karena Allah, dia akan tutup-tutupin ini semuanya. Kecuali bagi orang yang memang dia sebagai tauladan. Tauladan, oh nggak apa-apa berdakwah, ngasih harta kadang-kadang ditunjukkan kepada orang lain karena dia sedang berdakwah. Tapi kalau tidak, nanti ini adalah syaitan yang waswas pada dia. Tuh orang lihat semuanya. Apalagi kalau di zaman ini, saat ini kan zaman apa? Masa politik ya, apa namanya? Tahun politik katanya. Nah ini yang mengerikan begitu. Kadang-kadang bagi bansos, bagi ini. Tuh lillahi ta'ala apaan? Ini na'udzubillah min dzalik. Ini adalah riya wal iyadzubillah. Riya, jangan sampai kita kalau perlu, kalau orang-orang solehin itu ditutupin semuanya. Dia mau ibadahnya sendiri, mau ini. Kecuali kalau dia memang betul-betul sedang berdakwah. Nah, itu bagus. Tujuannya untuk itu dan memang ini sekarang wasilah untuk ditunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan mana contohnya? Nah, itu bagus. Jadi tergantung kepada perbuatan kita dan niat kita dan siapa kita. Nah, kalau kita bukan ahlinya, maka lebih baik jangan, takutnya malah kalau bukan ahlinya tambah salah nanti. Sholatnya salah, takbirnya salah, bacanya salah, nyontoin salah. Akhirnya ya na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu yang... Baik, tapi ada saja ya Habib ya, bisikan-bisikan setan ini yang yuwaswisu fi sudurinas ketika kita sudah posting ikhlas, tapi ada aja bisikan. Udah sholat, berapa nih yang like nih? Berapa nih subscriber? Jadi rusak lagi niatnya ya. Baik, kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah di indahnya Ramadan. Betul Habib. Puas, betul. Terima kasih. Lama saya ngeliat timbangan ini, canggih juga nih timbangan. Kebayang gimana nanti seandainya di akhirat ada timbangan seperti itu, kita naik lalu keluar. Yang halal cuma 10 kilo. Ya Allah.